Penghapusan pasal pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP terkait pencemaran nama baik yang sebelumnya mungkin didakwakan akan gugur karena korban Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua telah meninggal dunia. Esensi dari pasal ini adalah melindungi kehormatan dan nama baik orang yang masih hidup. Kemudian, fokus pada pasal ujaran kebencian atau Undang-Undang IT. Proses hukum akan lebih fokus pada pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang IT. Aliansi Abna Peduli Guru Tua sudah melaporkan Gus Fuad Pleret karena diduga melakukan ujaran kebencian. Dan bahkan seorang wakil ketua MPR RI, Akbar, juga mendukung mengenai proses pelaporan terhadap Gus Fuad Pleret. Nah, bagaimana kelanjutan dari proses pelaporan tersebut? Apakah benar-benar akan berjalan atau hanya nguap begitu saja? Nah, kita coba diskusikan atau kita kupas dalam persepsi hukum. Mari kita bahas. Nah, sebelum kita bahas mengenai persepsi hukum, apa yang sudah dilakukan oleh aliansi Abna Peduli Guru Tua, yang ada beberapa saksi dan ada pelapor juga, bahkan didukung oleh wakil ketua MPR RI, agar apa yang dinarasikan oleh Gus Fuad Pleret yang diduga merupakan ujaran kebencian. Kita simak dulu bagaimana viti dari narasi Gus Fuad Pleret yang diduga itu merupakan ujaran kebencian. Kita simak vitinya. Tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Halo. Kita tahu bersama bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, apakah narasi yang diucapkan oleh Gus Fuad Pleret seperti viti yang Anda lihat tadi itu benar-benar bisa diproses secara hukum? Nah, ini analisa persepsi hukumnya. Kita simak. Jika Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua yang menjadi korban ujaran kebencian oleh Gus Fuad Pleret meninggal dunia, proses hukum Gus Fuad Pleret akan tetap berjalan. Namun ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dan akan mempengaruhi jalannya proses hukum. Yang pertama, perubahan pasal yang mungkin didakwakan. Penghapusan pasal pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP terkait pencemaran nama baik yang sebelumnya mungkin didakwakan akan gugur karena korban Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua telah meninggal dunia. Esensi dari pasal ini adalah melindungi kehormatan dan nama baik orang yang masih hidup. Kemudian, fokus pada pasal ujaran kebencian atau Undang-Undang IT. Proses hukum akan lebih fokus pada pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang IT. Pasal ini tidak secara langsung berkaitan dengan kerugian individu dalam bentuk pencemaran nama baik, melainkan lebih kepada potensi menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat. Kemudian, kemungkinan penambahan pasal lain. Dalam kondisi tertentu, jika ada bukti kuat bahwa ujaran kebencian tersebut memiliki kaitan langsung dengan penyebab kematian Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua, misalnya
menyebabkan stres berat yang memicu penyakit, maka kemungkinan ada penambahan pasal lain seperti pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pasal 351 ayat 3 KUHP. Namun, ini sangat sulit dibuktikan dan memerlukan pembuktian kausalitas yang kuat. Yang kedua, status korban dalam proses hukum. Penggantian pihak pelapor. Karena Habib Idrus bin Salim Al-Jubri atau Guru Tua telah meninggal dunia, pihak yang dapat melanjutkan proses hukum sebagai pelapor adalah ahli warisnya, keluarga dekat, seperti istri, anak, atau orang tua. Ahli waris memiliki hak untuk meneruskan laporan dan menuntut keadilan atas perbuatan yang dilakukan kepada almarhum. Kemudian, kerugian yang dituntut. Ahli waris dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan Gus Fuad Leret. Meskipun kerugian dalam kasus ujaran kebencian lebih bersifat imaterial, kerugian psikologis, nama baik keluarga. Yang ketiga, proses pembuktian. Keterangan saksi. Keterangan saksi yang mengetahui ujaran kebencian tersebut dan dampaknya terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jubri atau Guru Tua akan menjadi penting. Nah, berikutnya, bukti digital, bukti beberapa tangkapan layar atau screenshot atau rekaman ujaran kebencian di media sosial akan menjadi alat bukti utama. Kemudian, ad refertum jika relevan. Jika ada dugaan kaitannya antara ujaran kebencian dengan kematian Habib Idrus bin Salim Al-Jubri atau Guru Tua, seperti yang disebut di poin 1, ad refertum dapat menjadi bukti penting. Kemudian yang keempat, putusan pengadilan. Hukuman pidana. Jika terbukti bersalah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT, Gus Fuad Leret dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian ganti rugi. Pengadilan juga dapat memutuskan Gus Fuad Leret untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris. Lalu bagaimana progres ke depannya? Ya, atas laporan atau pengaduan yang di sini Saudara Hermanto SAG MSI yang beralamat di Donggala, Sulawesi Tengah sudah melakukan pelaporan atau melakukan pengaduan sesuai dengan surat pengaduan yang diterbitkan oleh Polda Sulawesi Tengah dengan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan STPL garing 129 garing 3 garing res titik 2.5 2025 dit res siber. Apakah akan berlanjut atau mak klecis begitu saja, atau mak belketis katel gitu aja. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Meskipun Habib Idrus bin Salim Al-Jubri atau Guru Tua telah meninggal dunia, proses hukum terhadap Gus Fuad Leret atas dugaan ujaran kebencian tetap dapat dilanjutkan. Fokus utama akan berada pada pelanggaran Undang-Undang IT. Ahli waris Habib Idrus bin Salim Al-Jubri atau Guru Tua memiliki hak untuk melanjutkan proses hukum dan menuntut keadilan. Namun, pembuktian kausalitas antara ujaran kebencian dan kematian Habib Idrus Salim Al-Jubri atau Guru Tua akan menjadi tantangan tersendiri.
jika ada upaya mendakwa dengan pasal yang lebih berat. Ini penting loh untuk dicatat bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan putusan akhir akan bergantung pada hasil penyelidikan dan persidangan di pengadilan. Jadi tidak mudah. Anda kan tahu sendiri bagaimana ya hukum di Indonesia. Dan Anda juga pasti tahu kalau kita bandingkan dengan kasusnya si Bahar Monyet itu yang sudah menggeruduk kediaman Gus Adin di Grand Wisata Kota Bekasi, Kloster Rivermoon. Sampai hari ini bagaimana kasusnya? Sudah setahun lebih. Bahkan si Bahar Monyet itu juga langsung menggeruduk di rumah Gus Adin Arifin. Bahkan sudah dilaporkan. Ada yang menjadi saksi terlapor, ada yang sudah terlapor. Si Bahar Monyet pun juga sudah terlapor. Tapi bagaimana proses sampai hari ini? Itu tadi persepsi hukumnya atas laporan kunyuk-kunyuk Baklawi yang coba mengganggu dan menakut-nakuti Gus buat Peret.